Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiroh Anggitasari, mahasiswa Universitas Zainul Hasan, Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor NPM 0506. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi 1 dengan dosen pengampu Bapak Nur Rahmat Arifin, SMEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka indeks. Apa sih angka indeks itu? Angka indeks yaitu angka yang menggambarkan suatu perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar meliputi tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kestabilan perekonomian. Kemudian, tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya tetap bermakna. Angka indeks sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, angka indeks sederhana, yang kedua angka indeks agregat, yang ketiga angka indeks tertimbang. Langsung saja ke yang pertama, angka indeks sederhana. Angka indeks sederhana terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama angka indeks harga relatif sederhana, yang kedua angka indeks kuantitas relatif sederhana, yang ketiga, angka indeks nilai relatif sederhana. Langsung saja ke pembahasan indeks angka harga relatif sederhana. Yang dimaksud indeks angka harga relatif sederhana yaitu indeks tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Adapun rumusnya yaitu harga waktu tertentu dibagi harga waktu dasar dikali 100. Berikut saya mempunyai contohnya, bisa dilihat di layar. Ini contoh soalnya, nanti kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini kita menghitung harga angka indeks sederhana dengan waktu tertentu tahun 2018 dan harga dasar pada tahun 2016. Nah, di sini diketahui harga waktu tertentu yaitu pada tahun 2018 dan harga waktu dasar yaitu tahun 2016 dikali 100 yaitu 4.000 dibagi 3.000 dikali 100 dan hasilnya adalah 133,33. Selanjutnya ada angka indeks kuantitas relatif sederhana, yaitu di sini untuk melihat perkembangan kuantitas barang dan rumus untuk menghitung kuantitas barang yaitu produksi kuantitas pada waktu tertentu dibagi produksi kuantitas waktu dasar dikali 100. Di sini kita fokus pada kuantitas ya. Sini saya mengambil contoh tadi cuma dihitung kuantitasnya. Di sini kita menghitung kuantitas pada kuantitas tahun 2000 tertentu pada tahun 2017 dan kuantitas dasar pada tahun 2016. Adapun rumus kuantitas di sini yang kita saya jelaskan tadi kuantitas motor yaitu Yamaha. Produksi waktu tertentu dibagi produksi waktu dasar dikali 100. Nah, produksi waktu tertentu yaitu pada tahun 2017 terlihat yaitu nilainya 35 dan produksi waktu dasar yaitu tahun 2016 terlihat angka 20. Jadi 35 dibagi 20 dikali 100 maka hasilnya 175 untuk kuantitasnya. Dan selanjutnya adalah angka indeks nilai relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan
nilai suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode tahun dasarnya. Adapun rumus angka indeks nilai relatif sederhana yaitu volume nilai pada periode tertentu dibagi volume nilai pada periode tahun dasarnya dikali 100. Di sini saya mempunyai contoh soal dan kita akan bahas bersama-sama. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Rumusnya yaitu volume nilai periode tahun tertentu dibagi volume nilai pada periode tahun dasar dikali 100. Ini pada tahun 2004 31.000, yaitu volume nilai pada tahun 2004 waktu tahun tertentu 31.343 dibagi 31.343 dikali 100, maka hasilnya jadi 100. Untuk tahun 2005 yaitu waktu tertentunya 33.360 dibagi waktu dasarnya yaitu 31.343 dikali 100 sama dengan 1643. Begitupun seterusnya dengan nilai dasar tahun 2004. Perhitungannya sampai tahun terakhir yaitu tahun 2007. Dalam tabel tersebut sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu angka indeks agregat juga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, angka indeks agregat sederhana, yang kedua angka indeks kuantitas agregat sederhana, yang ketiga angka indeks nilai agregat sederhana. Langsung saja ke pembahasan angka indeks agregat sederhana. Angka indeks agregat sederhana yaitu menunjukkan perbandingan jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode waktu tertentu dengan periode dasarnya. Adapun rumusnya yaitu jumlah harga barang pada periode tertentu dibagi jumlah harga barang pada periode dasarnya dikali 100, dan ini saya mempunyai contoh soalnya dan mari kita bahas bersama-sama. Dan untuk penyelesaiannya bisa dilihat seperti ini. Harga barang pada periode tertentu yaitu 15.000 dibagi harga barang pada periode dasar itu 12.500 dikali 100, maka hasilnya adalah 120. Selanjutnya yaitu angka indeks kuantitas agregat sederhana, yaitu menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok suatu barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Adapun rumusnya yaitu jumlah kuantitas barang dan jasa pada periode tertentu dibagi jumlah barang kuantitas dan jasa pada periode dasarnya dikali 100. Ini pun saya mempunyai contohnya dan kita bahas bersama-sama. Adapun penyelesaiannya seperti ini, yaitu jumlah harga barang dan jasa pada periode tertentu yaitu tahun 2010 dibagi jumlah harga dan barang, maksud saya jumlah kuantitas harga dan barang pada periode dasarnya yaitu pada tahun 2009 itu 400 dibagi 300 dikali 100, maka hasilnya terdapat 133,33. Indeks
indeks nilai agregat sederhana yaitu menunjukkan perkembangan nilai sekelompok jasa dan barang pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Berikut contoh soalnya dan saya akan bahas dengan rumus-rumusnya. Adapun rumus angka indeks nilai agregat sederhana yaitu harga tertentu dikali kuantitas tertentu dibagi harga dasar dikali kuantitas dasar dikali 100. Berikut penyelesaiannya. Nah, kok bisa di tabel harga dasar dan kuantitas dasar terdapat 1 juta, yaitu karena harga 2009 dikali harga 2010. Begitupun seterusnya. Dan itu pun penyelesaiannya juga sama untuk penghitungan harga tertentu dikali kuantitas tertentu, lalu itu dijumlah. Makanya jadi harga tertentu dikali kuantitas tertentu terdapat 1.987.500, sedangkan harga dasar dikali kuantitas dasar yaitu terdapat 1.262.500. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu angka indeks tertimbang. Yang terdapat 6 metode. Yang pertama yaitu metode Last-Payres, dan yang kedua metode Pasche, yang ketiga metode Irving-Fisher, yang kelima, maksud saya yang keempat yaitu metode Drobis, yang kelima metode Marshall-Edgeward. Langsung saja ke metode Last-Payres. Apa itu metode Last-Payres? Metode Last-Payres yaitu indeks tertimbang dengan bobot penimbang yaitu periode dasar. Adapun rumusnya yaitu harga tertentu dikali kuantitas. Nah, berikut penyelesaiannya yaitu harga tertentu dikali kuantitas dasar dibagi harga dasar dikali kuantitas dasar dikali 100. Nah, ini jumlahnya yaitu 210.000 dibagi 200.000 dikali 100, maka hasilnya adalah 105. Nah, kalau metode Pasche menggunakan bobot tahun tertentu, sedangkan tadi metode Last-Payres menggunakan bobot tahun dasar. Berikut ini contoh soal metode metode Pasche. Baik, saya akan menjelaskan dan menjawab soal tersebut. Berikut adalah penyelesaian metode Pasche, yaitu rumusnya adalah harga tertentu dikali kuantitas tertentu dibagi harga tertentu dikali kuantitas dasar dikali 100. Nah, di sini yaitu harga tertentu dikali kuantitas tertentu itu hasilnya 242.500, sedangkan harga tertentu dikali kuantitas dasar yaitu hasilnya 240.000. Maka untuk menjawab metode Pasche yaitu 242.500 dibagi 240.000 dikali 100, maka hasilnya yaitu 101,4. Dan yang selanjutnya adalah Irving-Fisher, yaitu akar perkalian dari metode Last-Payres dan metode Pasche. Dan rumusnya adalah akar metode Last-Payres dikali metode Pasche. Adapun rumus Irving-Fisher yaitu seperti ini. Kok bisa ada
105 langsung ketemu gitu. Iya, karena tadi kita sudah menghitung dari awal. Ini less nya 105 dan ini pastinya 101,4. Jadi akar dari perkalian 105 dengan 101,4 yaitu hasilnya 103. Yaitu yang selanjutnya adalah metode Dробis, yaitu jalan tengah selain Irving-Fisher, atau nilai rata-rata indeks Lespires dan indeks Pasteur. Adapun rumusnya yaitu indeks Lespires ditambah indeks Pasteur dibagi 2. Dan penyelesaiannya seperti ini, masih tetap indeks Lespires-nya tadi seperti tadi 105 dan ditambah indeks pasnya juga masih tetap yaitu 101,4 dibagi 2 dan hasilnya adalah 206,4 dibagi 2 yaitu 103,2. Metode selanjutnya yaitu Marshall et Gewart, yaitu menggunakan bobot jumlah pada tahun dengan jumlah bobot pada tahun dasar. Berikut adalah contoh soal dari Marshall et Gewart dan saya akan menjelaskan untuk menjawab soal tersebut. Berikut ini adalah penyelesaian dari metode Marshall et Gewart. Bisa dilihat terlebih dahulu dan bisa dipahami, dan saya akan menjelaskan kok bisa di tabel BN dikali Q0 sama dengan 45 juta. Nah, iya bisa, karena kuantitas 2004 ditambah kuantitas 2003 dikali harga 2004. Begitupun seterusnya cara menghitungnya dan berurutan, lalu dijumlah, maka hasilnya menjadi 452.500.000 dan 440 juta ribu rupiah.